Selamat sore, nama saya Citra Umari, asal dari Stasiun Klimatologi kelas 4 Konawe Selatan. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari resume jurnal internasional saya dengan judul Air Quality Production, Big Data, and Machine Learning Approaches. Selanjutnya, ini adalah biodata saya. Outline hari ini adalah yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah metode, yang ketiga adalah analisa teori, yang keempat adalah hasil dan pembahasan, lalu yang kelima ada kesimpulan. Latar belakangnya adalah udara adalah salah satu sumber daya alam terpenting bagi kelangsungan hidup seluruh kehidupan di planet ini. Oleh karena itu, semua organisme hidup membutuhkan kualitas udara yang baik dan bebas gas berbahaya untuk kelangsungan hidupnya. Polusi udara dapat menyebabkan efek kesehatan jangka panjang dan pendek. Evaluasi kualitas udara telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan konvensional selama bertahun-tahun ini. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan dan penilaian data mentah secara manual. Menurut Niharika, pendekatan tradisional untuk prediksi kualitas udara menggunakan teknik matematika dan statistik. Dalam teknik ini, awalnya model fisik dirancang dan data dikodekan dengan persamaan matematika. Tetapi, metode seperti ini memiliki kekurangan seperti keakuratan data yang terbatas karena tidak dapat memprediksi titik-titik ekstrim, yaitu polusi maksimum dan minimum. Untuk yang kedua adalah batas tidak dapat ditentukan dengan menggunakan pendekatan seperti itu. Dan yang ketiga adalah menggunakan pendekatan yang tidak efisien untuk prediksi keluaran yang lebih baik. Selanjutnya adalah adanya perhitungan matematis yang kompleks, dan yang terakhir adalah perlakuan yang sama terhadap data lama dan data baru. Namun dengan kemajuan teknologi dan penelitian, alternatif metode tradisional ini telah diusulkan dengan menggunakan pendekatan big data dan machine learning. Jurnal ini berisi tentang comparison atau perbandingan antara jurnal satu dengan jurnal lainnya yang sudah ada terkait tentang air quality dengan menggunakan pendekatan big data dan machine learning. Jurnal ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu bagian pertama, pengenalan umum tentang masalah kualitas udara, penyebab dan efek polusi udara. Bagian yang kedua adalah pemahaman tentang standar evaluasi kualitas udara. Bagian yang ketiga adalah peninjau dan membandingkan model analitis big data dan penelitian tentang evaluasi kualitas udara. Untuk bagian yang keempat adalah perbandingan model machine learning dan penelitian untuk evaluasi kualitas udara. Bagian yang kelima adalah kesimpulan. Evaluasi kualitas udara merupakan cara penting untuk memantau dan mengendalikan polusi udara. Salah satu contoh zat yang mencemari udara adalah polutan. Polutan ini dapat mencederai kesehatan, merusak lingkungan, dan menyebabkan kerusakan harta benda. Kriteria polutan saat ini adalah karbon monoksida, timbal, nitrogen dioksida, ozon, particulate matter, dan sulfur dioksida. Ada satu parameter yang disebut dengan indeks kualitas udara atau Air Quality Index. Ini adalah nomor yang digunakan oleh lembaga pemerintah untuk menyampaikan kepada publik seberapa tercemar udara saat ini atau perkiraan tingkat pencemarannya. Ketika AQI meningkat, presentase populasi yang semakin besar, kemungkinan besar akan terpapar. Dan orang-orang mungkin akan mengalami efek kesehatan yang semakin parah. Setiap negara memiliki indeks kualitas udaranya sendiri sesuai dengan standar kualitas udara nasional yang berbeda-beda. Ini merupakan kualitas udara dengan analisis big data. Dengan menggunakan big data, kita dapat membuat model sistem udara yang sangat dinamis, luas secara spasial, dan variatif. Model ini mengambil data dari berbagai sumber seperti sensor, satelit, badan publik, dan lain-lain. Kunci untuk membuat big data dapat diolah adalah memanfaatkan, menstandarkan, dan mengintegrasikan data dalam jumlah terbesar. Penelitian terkait big data dapat dilihat pada tabel yang pertama, yaitu ini jurnal dengan judul Machine Learning Based Estimation of Ozone Using Spatiotemporal Data from Air Quality Monitoring Station. Tujuan dan area penelitian ini adalah menggunakan model big data untuk memprediksi tingkat ozon di permukaan. Pendekatannya menggunakan korelasi silang antara bacaan untuk stasiun dan korelasi spasial antara stasiun tetangga. Wilayahnya dilakukan di Provinsi Gauteng, Afrika Selatan. Parameternya adalah ozon. Sumber datanya adalah kumpulan data selama beberapa tahun dikumpulkan dari stasiun pemantau dan dikirim melalui IoT atau Internet of Things. Ini adalah gambar dari alur penelitian ini.
Selanjutnya, ada jurnal dengan judul Forecasting Fine Grained Air Quality Based on Big Data. Tujuan dan area penelitian adalah meramalkan pembacaan stasiun pemantauan kualitas udara selama 0 sampai 48 jam menggunakan metode berbasis data. Pendekatannya menggunakan regresi linear berbasis prediktor temporal. Wilayahnya adalah China. Parameternya adalah data meteorologi saat ini, perakiraan cuaca, dan data kualitas udara di Cina. Sumber datanya adalah meramalkan pembacaan stasiun pemantauan kualitas udara selama 0 sampai 48 jam. Untuk selanjutnya ada jurnal dengan judul Qualitative and Quantitative Evaluation of Multi-Satellite Sensor Data for Regional and Urban Scale Air Quality. Tujuan dan area penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menentukan sumber pencemaran udara regional menggunakan sensor dan data satelit. Pendekatannya menggunakan citra dan analis statistik dari 1 April hingga 30 September 2002. Wilayahnya adalah USA bagian barat. Parameternya adalah asap, kabut, dan debu. Sumber datanya berasal dari sensor spektroradiometer dengan pencitraan resolusi sedang pada satelit Terra. Selanjutnya, ada jurnal dengan judul Granger Causality Based Air Quality Estimation with Spatio-Temporal Heterogeneous Big Data. Tujuan dan area penelitian ini adalah melihat kesimpulan tentang kualitas udara dengan big data perkotaan yang bersifat spasial temporal heterogen. Pendekatannya dengan estimasi kualitas udara dengan stasiun pemantauan yang tersedia secara terbatas yang secara geografis jarang penduduk. Wilayahnya adalah Shenzhen, China. Parameter datanya adalah data meteorologi dan traffic. Sumber datanya adalah peta kualitas udara diilustrasikan dan divisualisasikan menggunakan data dari Shenzhen, China. Yang selanjutnya, yang di samping adalah gambar dari penelitian ini. Selanjutnya ada jurnal dengan judul Temporal Air Quality Monitoring Using Surveillance Camera. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan teknik menggunakan kamera pengintai untuk memantau pora temporal konsentrasi PM10 di udara. Pendekatan atau modelnya adalah dust track meter untuk mengukur PM10. Metode regresi digunakan untuk mengkalibrasi algoritma ini. Wilayahnya ada di local lab, dan parameternya adalah reflektansi atmosfer dan kualitas udara terukur yang sesuai dengan konsentrasi PM10. Sumber datanya berasal dari kamera jaringan protokol internet IP, digunakan sebagai sensor pemantau kualitas udara. Selanjutnya adalah kualitas udara dengan analisis machine learning. Pembelajaran machine learning adalah cabang ilmu komputer yang membuat komputer mampu melakukan suatu tugas tanpa diprogram secara eksplisit. Bentuk-bentuk machine learning itu ada Artificial Neural Network Model atau ANN. Yang kedua adalah Generic Algorithm atau Generic Algorithm ANN Model. Yang ketiga ada Random Forest Model. Keempat ada Decision Tree Model. Kelima ada Least Square Support Factor Machine Model. Dan yang terakhir adalah Deep Belief Model. Ini adalah contoh dari perbandingan jurnal. Yang pertama ada jurnal dengan judul Applying Machine Learning Technique in Air Quality Production. Tujuan dari penelitian ini adalah penetapan algoritma pembelajaran mesin dalam kondisi operasional pemantauan kualitas udara untuk memprediksi konsentrasi puncak harian dari polutan fotokimia utama atau NO2. Machine learning modelnya adalah Artificial Neural Network, dilakukan pada Athena dan Yunani. Parameternya adalah NO2, sumber datanya adalah berasal dari pusat operasi kualitas udara Athena di Yunani. Ini adalah fotonya. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah GANN diusulkan di mana GA, algoritma genetika, digunakan untuk memilih subset faktor dari perangkat asing untuk memprediksi kualitas udara. Machine learning modelnya adalah Generic Algorithm ANN Model, dilakukan di wilayah Tianjin, China. Parameternya adalah SO2 dan NO2. Sumber datanya adalah data pemantauan kualitas udara dan data meteorologi dari tahun 2003 sampai 2006. Ini adalah gambar dari Random Forest Simplified. Selanjutnya, ada jurnal dengan judul RAQ, A Random Forest Approach for Predicting Air Quality in Urban Sensing System. Tujuan dan area penelitian ini adalah pendekatan random forest untuk memprediksi kualitas udara atau RAQ diusulkan untuk sistem penginderaan kota. Machine learning modelnya adalah Random Forest Model. Wilayahnya adalah kota Shenyang City, China. Parameternya adalah konsentrasi PM2,5. Sumber datanya berasal dari data meteorologi, informasi jalan, waktu nyata, status lalu lintas, dan distribusi point of interest. Untuk selanjutnya ada jurnal dengan judul Predicting Air Quality in Smart Environments. Tujuan dan area penelitian adalah penggunaan teknologi machine learning untuk memprediksi tingkat CO2 sebagai indikator kualitas udara di lingkungan. Pendekatan modelnya adalah Decision Tree Model. Wilayahnya
adalah tempat pengujian tempat Smart Working WSU Tokyo dan tempat pengujian apartemen pintar WSU Tokyo. Parameternya adalah CO2. Sumber datanya berasal dari data sensor di beberapa Smart Environment Testbed. Terus selanjutnya ada jurnal dengan judul Least Square Support Factor Prediction for Daily Atmospheric Pollutant Level. Tujuan dan area penelitian adalah data meteorologi dikumpulkan setiap hari di stasiun pemantauan. Informasi terkait polutan ini dapat digunakan untuk membangun sistem peringatan dini yang menyediakan perakiraan dan kesehatan alarm. Saran untuk penduduk lokal. Pendekatannya menggunakan Least Square Support Factor Machine Model. Wilayahnya ada di Macau, Peninsula Cina. Parameternya adalah hubungan antara suhu, NO2, koefisien korelasi Pearson, antara berbagai parameter iklim dan polutan. Sumber datanya berasal dari data periode antara 2003 dan 2006 dari stasiun pemantauan. Ini adalah contohnya dari modeling for air quality prediction using LS-SPM. Selanjutnya ada jurnal dengan judul Deep Learning Architecture for Air Quality Production. Tujuan dari penelitian ini adalah metode prediksi kualitas udara berbasis spasio-temporal baru yang secara inheren mempertimbangkan korelasi spasial dan temporal yang diusulkan. Pendekatannya menggunakan Deep Belief Network. Wilayahnya adalah Beijing, Cina. Parameternya adalah data konsentrasi PM 2,5 per jam. Sumber datanya adalah data pada periode antara 2003 sampai 2006 di stasiun. Ini adalah gambar modeling dari networknya. Kesimpulannya, berdasarkan beberapa literatur dan pengalaman, kami menyoroti beberapa masalah penelitian, tantangan, dan kebutuhan masa depan. Masalah pertama yaitu masalah kualitas dan validasi data. Masalah kedua adalah pengawasan kualitas udara secara real time, dan yang masalah ketiga adalah masalah pemodelan big data untuk pemantauan dan analisis kualitas udara. Sekian resume jurnal dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.